Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiadinata dengan NIM 120250036 dari Program Studi Teknik Lingkungan TPB 45A. Jadi dalam video ini saya akan melakukan atau menjelaskan mengenai program yang telah saya buat terkait tugas besar mata kuliah pengantar komputer dan software 2, di mana pada tugas besar tersebut ditugaskan untuk membuat dua program C++ beserta flowchartnya dan divideokan dan didemonstrasikan seperti ini. Nah, pada dua program yang telah saya pilih, saya memilih program mengenai bidang keilmuan fisika dan matematika. Pada topik permasalahan matematika, di sini saya memilih program matriks, dan pada bidang fisika, saya memilih program mengenai energi, di mana program tersebut digunakan untuk menentukan energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Kemudian alasan saya memilih topik permasalahan tersebut yaitu agar dapat memudahkan saya atau user yang lain yang ingin membuat program seperti itu dalam pencarian atau menentukan nilai matriks dan nilai energi, di mana kita tidak perlu repot-repot untuk menghitung secara manual, karena kita hanya dengan memasukkan input kepada program yang telah kita buat, dan program yang telah kita buat dapat mengoutputkan hasil dari apa yang kita inginkan tadi. Misal kita ingin mencari nilai matriks, kita hanya perlu memasukkan nilai-nilai yang diketahui. Dan untuk di program fisika, kita juga hanya memerlukan untuk memasukkan contohnya seperti massa atau tingginya berapa, dan program dengan otomatis akan memunculkan hasil dari yang kita inginkan. Langsung saja ke program yang pertama, ini flowchart yang pertama yaitu program matematika. Di sini seperti biasa ada main untuk agar program dapat berjalan. Kemudian di-outputkan, output tugas besar, output program matematika, matriks, disusun oleh saya sendiri, Agung Setiadinata. Kemudian ditambahkan Institut Teknologi Sumatera. Jadi di sini saya buat output seperti ini agar terlihat lebih menarik dan bagus. Selanjutnya di sini ada variabel ulang dengan tipe data string. Selanjutnya ada integer A dan B, di mana A itu sebagai baris dan B sebagai kolom. Lanjut di sini terdapat perulangan do, dan di-outputkan program transpose matrik A kali B, output baris A, dan di sini user diminta untuk menginputkan nilai atau jumlah dari baris. Di sini output kolom B sama, user diminta untuk menginputkan jumlah dari kolom. Dan selanjutnya di sini terdapat percabangan. Di sini terdapat percabangan dengan syarat nilai A harus lebih besar dari 0 dan B juga harus lebih besar dari 0. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka program akan menuju ke sebelah sini dan output yang muncul yaitu baris dan kolom harus positif. Dalam kata lain, program tidak jalan. Nah, selanjutnya jika kita menginputkan lebih dari 0, program akan lanjut berjalan ke sini dengan variabel matriks tipe data real dengan konsep array A kali B. Selanjutnya di sini integer X dan Y. Dan di sini X sama dengan 0, X menuju 0 menuju baris, dan di sini Y menuju 0 menuju kolom. Output nilai matriks, input matriks, output matriks, dan ini sama seperti perulangan yang sebelumnya di sini. Hanya beda di sininya saja. Nah, kemudian di sini output transpose matriks terdapat perbedaan dengan perulangan sebelumnya, di mana pada transpose matriks itu A menjadi kolom dan B menjadi baris, kebalikannya. Sehingga X menuju 0 menuju baris dan Y menuju 0 menuju kolom. Lanjut di sini. Nah, program selesai. Apabila user ingin mengulang program,
user hanya perlu memasukkan kalimat ya atau kata ya. Jika user ingin menyelesaikan program, hanya cukup memasukkan kata tidak. Nah, seperti ini. Input ulang ya, maka akan naik ke atas, lagi mengulang. Dan jika menginputkan tidak, program akan selesai. Sekarang kita coba jalankan. Nah, seperti ini programnya. Ketika dijalankan, kita masukkan barisnya nih. 2. Kolomnya 3, maka kita perlu memasukkan nilai matriksnya sebanyak 6 kali. Nah, matriks yang muncul seperti ini, 2, 3, 4, 5, 7, 9, dan transposnya 2, 5, 3, 7, 4, 9. Apabila kita ingin mengulang, ketikkan ya. Nah, tapi di sini saya akan mengetik tidak agar program selesai. Nah, oke, sekarang lanjut ke program C++-nya. Nah, ini seperti yang tadi ya. Di sini ada cout-nya seperti ini. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, yang pertama kita harus memasukkan header terlebih dahulu dengan hashtag include iostream agar program ini dapat berjalan. Selanjutnya ada using namespace std agar dapat memudahkan kita dalam membuat program ini. Dan ada integer main, cout-kan tugas besar UAS PKS, program matematika, matriks, Agung Stedinata, dan ditambahkan Institut Teknologi Sumatera agar lebih bagus dan menarik. Di sini variabel ulang dengan tipe data string dan integerkan A sebagai baris dan B sebagai kolom. Lanjut, di sini terdapat perulangan do, cout-kan program transpose matrik A kali B, baris A, dan di sini user diminta untuk menginputkan nilai baris, di sini menginputkan nilai kolom, dan di sini percabangannya. Ini konsep matrik konsep array-nya. Di sini ada perulangan for. Nah, apabila tadi memasukkan nilainya kurang dari tidak lebih dari 0, maka akan muncul ke bagian ini. Baris dan kolom harus positif. Dalam kata lain, program tidak berjalan. Nah, program selesai. Coba kita jalankan. Nah, muncul seperti ini programnya. Kita perbesar. Masukkan baris 2, 4. Maka kita masukkan nilai matriksnya sebanyak 8. Nah, matriks yang muncul seperti ini, 2, 3, 4, 6, 7, 4, 2, 4. Transposnya seperti ini. Nah, apabila kita ingin mengulang, ketik ya, dan ketika tidak ingin mengulang atau menyelesaikan program, ketik tidak. Nah, maka program akan selesai. Dan ini sudah memenuhi kriteria penilaian, yaitu terdapat perulangan do, terdapat konsep matriks, dan percabangan if ini. Sama saja di flowchart-nya tadi juga terdapat kriteria tersebut. Sekarang kita buka untuk program yang selanjutnya, yaitu energy. Nah, ini dia program energy. Sama seperti yang tadi, saya buat seperti ini agar lebih menarik. Di sini ada variabel pilih dengan tipe data integer, konsep array dengan tipe data real. Di sini ada perulangan do while, outputkan yang pertama energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, dan yang keempat keluar. Kemudian ditambahkan masukkan pilihan 1 sampai dengan 4 agar user mudah memilih 1 sampai dengan 4. Di sini user diminta untuk menginputkan opsi yang ingin dipilih, mau pilihan 1, 2, 3, atau 4. Kemudian di sini ada percabangan. Jika user memilih pilihan 1, maka akan menuju program yang sebelah sini. Dan jika user memilih pilihan 2, maka akan menuju program yang sebelah sini. Akan dikerjakan di sini. Kemudian jika 3 ke sini dan 4 ke sini. Pilihan tidak tersedia apabila user memasukkan nilai lebih dari 4. Contohnya 5, 6, dan seterusnya. Nah, di sini ada rumusnya juga. Nih, rumus.
pilih 4. Nah, ketika kita sudah selesai dan memilih 4, maka program akan selesai. Nah, mari kita coba jalankan. Seperti ini programnya. Nah, user diminta untuk memilih antara pilihan 1, 2, 3, atau 4. Dan di sini kita coba untuk menyelesaikan energi potensial. Nah, disuruh masukkan masanya. Ada 3, ada 1. Nah, maka energi potensialnya itu 4.830. Sesuai dengan rumus fisika yang ada. Energi kinetik, masanya dia 4. Nah, maka muncul energi kinetiknya 49.572. Kemudian yang energi mekanik kita coba 20 tambah 20 sama dengan 40. Dan ketika kita ingin menyelesaikan program, kita cukup masukkan 4. Namun jika kita masukkan 5, akan muncul seperti ini. Pilihan tidak tersedia. Karena hanya terdapat 4 opsi. Karena kita masukkan pilihan 4 agar program selesai. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke program C++-nya. Ini. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di program yang pertama, harus ada include, hashtag include IOStream using namespace, integer main, dan di cout-kan sama seperti tadi. Nah, dibedakan di programnya saja. Ini program fisika energi. Kemudian di integer, pilih variabel pilih menggunakan tipe data integer. Di sini ada konsep array, double, sama saja kalau di flowchart ini array. Di sini menggunakan perulangan do, cout-kan, yang pertama energi potensial, energi kinetik, mekanik, keluar, dan masukkan pilihan 1 sampai dengan 4. Kemudian di sini terdapat percabangan if pilih 1, maka program akan mengerjakan bagian ini. Jika pilih 2, program akan mengerjakan bagian ini. Jika pilih 3, program mengerjakan bagian yang sebelah sini. Dan jika pilih 4, maka program akan selesai. Namun jika pilih 5, maka yang akan muncul ini, pilihan tidak tersedia. Nah, mari kita coba untuk menjalankan program ini. Nah, muncul seperti ini. Kita diminta untuk milih antara opsi 1, 2, 3, atau 4. Kita coba 2 ya. Masukkan masanya 39. B-nya 80. Nah, sesuai dengan rumus yang ada pada fisika. Dan energi mekanik ya 455 tambah 750. Nah, muncul energi mekaniknya 1245. Dan jika kita pilih 5 nih. Nah, maka akan muncul cout-nya seperti ini, pilihan tidak tersedia. Coba kita pilih 4 agar program selesai. Nah, maka program selesai. Nah, seperti ini program yang telah saya buat, baik itu dari program matematika ataupun program fisika. Oke, demikian program yang telah saya buat dan telah memenuhi kriteria yang ditugaskan oleh dosen, yaitu harus terdapat konsep percabangan, konsep perulangan, dan konsep array. Dan di sini di program ini baik itu C++ dan flowchart sama-sama saya gunakan konsep tersebut. Terdapat perulangan do, terdapat konsep array, dan terdapat percabangan. Harapannya program ini yang telah saya buat tersebut dapat bermanfaat untuk saya ataupun pengguna lain yang ingin mencoba membuat program C++ seperti ini, sehingganya dapat memudahkan kita sebagai mahasiswa ataupun teman-teman yang lain dalam mengerjakan tugas atau dalam mencari nilai matriks, nilai energi, sehingganya tidak perlu repot-repot menghitung secara manual yang masih mungkin terdapat kesalahan ketika kita dalam menghitung. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Seperti harapan saya tadi, semoga program ini dapat bermanfaat dan bisa memenuhi kriteria dan memenuhi tugas yang telah ditentukan oleh dosen mata kuliah
PKS. Sekian saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum.